Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan bagaimana peran dari akupuntur terhadap pengobatan penyakit. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Hasan Mihardja, spesialis akupuntur, konsultan. Selamat pagi, Dr. Hasan. Selamat pagi, Prof. Del Fitri. Ya, sehat-sehat ya, Dr. Hasan. Amin. Semoga Amin, semua ya. sehat, Prof. Ya, semoga kita sehat-sehat. Dr. Hasan, ini kan kita akan membicarakan mengenai akupuntur ya. Memang akupuntur ini di kota-kota besar masyarakat sudah banyak yang tahu. Tetapi di kota-kota kecil mungkin masih banyak yang belum kenal dengan akupuntur di Indonesia ini. Nah, kita mau dengar ceritanya Dr. Hasan sebagai salah satu penggagas ya berdirinya Departemen Akupuntur di UI. Ya, silakan Dr. Hasan. Selamat pagi, Prof. Banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, Prof. Saya akan mulai cerita sedikit tentang sejarah akupuntur. Akupunktur ini sebetulnya kalau kita uraikan terdiri dari dua suku kata aku dan punktur, akus dan punktur. Akus itu jarum, punktur itu menusuk. Jadi kalau secara umum kita bisa sebutkan akupunktur ini adalah suatu ilmu mengobati dengan cara menusuk jarum untuk mencapai efek-efek pencegahan, pengobatan, sampai ke paliatif dan sebagainya, rehabilitatif. Nah, jadi itu. Ilmu ini sebetulnya awalnya berkembang di Tiongkok. Sudah sekitar 2.500 sampai 3.000 tahun yang lalu. Nah, ilmu ini kemudian tersebar ke seluruh dunia. Antara lain juga ke Indonesia. Ke Indonesia ini sebetulnya pertama mungkin dibawa oleh perantau-perantau sebagai pengobatan untuk lingkungan mereka. Namun pada tahun 63 atas prakarsa Presiden saat itu merintahkan kepada Menteri Kesehatan saat itu untuk membuka suatu pilot project tentang akupunktur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, sejak itulah ada terjadi alih teknologi. Jadi ahli-ahli dari Tiongkok kemudian mengajarkan ilmu ini kepada tenaga-tenaga Indonesia. Nah, tenaga-tenaga Indonesia yang di Indonesia ini kemudian mencerna ilmu ini, kemudian itu mengembangkan sampai berdirinya suatu departemen akupunktur di RSCM. Kemudian juga Badan Kesehatan Dunia pada awal tahun 90 membuat suatu resolusi tentang bahwa negara-negara menganjurkan negara-negara agar memanfaatkan ilmu akupunktur ini di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, kemudian itu di negara-negara barat, Amerika, Inggris, Jerman, berkembanglah suatu ilmu yang dikenal dengan akupunktur medik. Akupunktur medik ini berbeda dengan akupunktur tradisional. Karena kalau akupunktur medik ini yang mengerjakannya adalah dokter dan mempergunakan semua dasar-dasar ilmu kedokteran barat seperti anatomi, histologi, dan sebagainya. Dan pada praktek-praktek seharinya itu mempergunakan
berdasarkan bukti akupunktur ini. Jadi yang dikenal dengan evidence-based medicine. Pada tahun 2011 di Universitas Indonesia, di Fakultas Kedokteran UI membuka program studi pendidikan dokter spesialis akupunktur di FKUI. Nah, sesuai dengan waktu WHO menganjurkan sebuah negara untuk memanfaatkan akupunktur ini, WHO juga menerbitkan suatu guideline, suatu pedoman untuk pendidikan akupunktur untuk kalangan dokter barat tentunya. Karena kalau di luar negeri ada dokter oriental. Untuk dokter barat ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok itu adalah limited training. Ya. Jadi hanya sekitar 4 SKS. Jadi pada dokter-dokter ini yang hanya ingin memanfaatkan metode teknik akupunktur ini pada praktek sehari-hari, pada kompetensi yang sudah didapat waktu memperoleh SKDI ya, Sarana Kompetensi Dokter Indonesia. Nah, kemudian dipilih beberapa penyakit sekitar 20 yang memang berhasil dapat dimanfaatkan akupunktur untuk penyakit-penyakit ini. Nah, sehingga untuk yang dokter umum ini dipilihkan 4 SKS. Namun kalau dokter ingin mempelajari lebih detil, lebih lanjut, ada juga program pendidikan dokter spesialis 1 akupunktur di FKUI yang 87 SKS, jadi sekitar 6 semester. Nah, kalau itu bergelar dokter spesialis akupunktur. Iya, baik. Waduh, cukup jadi, panjang sejarahnya ya, sampai berdiri departemen ya. Kalau pelayanannya itu di semua fasilitas pelayanan kesehatan ada disarankan, dianjurkan untuk ada pelayanan akupunktur. Jadi ada di fasilitas pelayanan primer, dasar, misalnya di puskesmas, kemudian juga di rumah sakit sampai ke rumah sakit rujukan. Jadi ada pelayanan akupunkturnya, hanya berbedanya tuh kalau di dasar dilayani oleh dokter umum dengan kompetensi tambahan akupunktur, kalau yang di rumah sakit dilaksanakan oleh dokter spesialisnya. Iya, baik Dr. Hasan. Cukup panjang ya sejarahnya ya, berdirinya ya. Nah, kalau obat pengobatan konvensional dokter kita medis ya tentu makan obat, kemudian secara kimiawi masuk ke darah kita dan obat ini yang bekerja gitu ya. Nah, kalau akupuntur ini kan tidak memakai obat ya, hanya pakai jarum. Kira-kira bagaimana mekanisme dia bisa menyembuhkan penyakit, Dok? Silakan, Dr. Hasan. Jadi pada garis besarnya itu mekanisme kerjanya itu adalah melalui 3 mekanisme. Ada mekanisme lokal, mekanisme segmental, dan mekanisme sentral. Gitu, ya. Tentu dengan penusukan jarum pada titik akupunktur itu karena merupakan suatu tempat yang spesifik titik akupunktur itu. Ya. Jadi sebetulnya dengan penusukan ini akan mengaktifkan signaling, ya, reseptor-reseptor signaling supaya terjadi membawa berita sampai ke pusat gitu, Prof. Ini kan dari tepi ditusuk. Loh, kok bisa? Nah, inilah tusukan ini menimbulkan berbagai macam reaksi lokal. Nah, kemudian melalui zat-zat yang dikeluarkan melalui tusukan ini dibawa oleh reseptor-reseptor ke tulang belakang. Nah, itu yang disebut mekanisme segmental. Kemudian dibawalah sampai ke susunan saraf pusat. Di susunan saraf pusat itu kita mengenal ada hipotalamus, hipofisis, kemudian organ. Nah, jadi pesan ini di hipotalamus disampaikan ke hipofisis, kemudian disampaikan ke organ-organ, entah itu jantung, sistem jantung, paru, pencernaan, dan sebagainya, sehingga bisa menimbulkan reaksi-reaksi yang bisa menyembuhkan sesuatu keluhan atau penyakit dari penderita. Iya, baik, Dr. Hasan. Nah, namanya pengobatan ya, sekarang sudah masuk pengobatan medis ya, akupuntur, tentu semuanya berdasarkan bukti ilmiah ya. Sampai di mana sih penelitian akupuntur ini untuk bukti-bukti ilmiah sehingga bisa dipakai untuk pengobatan medis? Silakan, Dok. Baik, Prof.
perkenankan saya untuk bercerita sedikit. Jadi penelitian-penelitian itu sebagai pusat tentu dilakukan juga di FKUI. Di dunia juga banyak pakar-pakar yang melakukan. Kalau saya ceritakan di Indonesia penelitiannya itu dari tahun 2017 sampai sekarang, ya, penelitian dari RSCM FKUI ini sudah sekitar 30 yang terindeks di Scopus, baik juga ya. jadi berreputasi tinggi maupun berreputasi. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Tentu ruang lingkup pertama itu mungkin pada kasus-kasus nyeri. Nyeri. Jadi kasus-kasus nyeri itu banyak nyeri, misalnya nyeri pinggang bawah, nyeri lutut, ya, sakit kepala, migrain, dan sebagainya. Itu banyak dilakukan penelitian di Indonesia ini. Kemudian juga ada kasus-kasus untuk anak-anak, kasus-kasus yang anak-anak, karena memang akupunktur ini juga bisa berpengaruh pada kasus anak-anak, ya. Jadi malah dan penelitian di luar negeri, jadi akupunktur ini sebenarnya penusukan jarum. Pada pemikiran kami kan mungkin anak-anak dan orang tuanya akan takut, tapi ternyata itu kalau survei di luar negeri bahwa orang tua maupun anak-anak tentu yang lebih besar itu bisa menerima dengan baik akupunktur ini. Ya, jadi pada anak-anak itu kita banyak melakukan misalnya untuk tumbuh kembang, Seperti kita ketahui bahwa tumbuh kembang anak ini masih merupakan problem di negara kita. Tentu penyebabnya banyak, misalnya ya tentang pengetahuan dari keluarga, kemudian tuh ketersediaan pangan, kemudian dan sebagainya. Namun ada satu segi yang bisa akupunktur berperan, yaitu kan kadang-kadang anak-anak itu sukar untuk makan, nafsu makannya sedikit, kurang. Itu dengan akupunktur bisa meningkatkan nafsu makan pada anak. Kemudian juga banyak penyakit-penyakit alergi pada anak-anak ini, misalnya rinitis, pilek-pilek yang penyebabnya alergi, kemudian juga asma, bengek, ya itu juga diteliti pada anak-anak. Nah, kemudian satu lagi itu nyeri, yang banyak diteliti pada anak-anak, nyeri, dan kemudian yang banyak diteliti juga adalah kelainan tentang misalnya autisme dan sebagainya. Namun kalau itu kan dilakukan tentu oleh tenaga-tenaga yang spesialistik. Jadi sudah mulai dikerjakan juga bagaimana untuk misalnya pada autisme pada anak dan sebagainya. Itu di anak, Bro. Nah, kemudian itu kalau kita lihat pada ibu-ibu hamil, menyusui, ini juga merupakan suatu problem di negara kita karena angka kematian ibu, angka kematian bayi, anak itu masih tinggi. Apa peran akupunktur ini? Yang pertama itu tentu pada mual muntah akibat hamil. Mual muntah akibat hamil dialami oleh banyak ibu-ibu hamil. Namun sebetulnya akan selesai masalahnya dengan bertambahnya usia kehamilan. Namun sedikit, 0,5% mungkin akan menjadi muntah yang sangat hebat. Kalau yang dikenal hiperemesis gravidarum dalam istilah kedokterannya. Jadi muntah yang sangat hebat, kadang-kadang sampai memerlukan suatu perawatan. Ya. Nah, ini tentu menjadi suatu ancaman baik buat ibu yang hamil maupun nanti janin yang dikandungnya. Karena ibu dengan kurang makan, tentu akan pertambahan berat badan ibu hamilnya akan berkurang. Ya. Tentu nanti juga akan terjadi ari-arinya tuh cepat lebih supaya sering terjadi pelepasan ari-ari yang lebih awal, ya kemudian lahirnya tidak cukup bulan. Pada anak-anak, pada janin yang dilahirkannya itu nanti bayi yang dilahirkan sering terdapat berat badan lahir rendah dan abdan skor yang 5 menit pertama itu rendah.
Nah, ini tentu semua mempengaruhi ya. Nah, ini bisa dibantu dengan akupunktur. Malah pada Maret lalu National Institute of Healthcare Excellence (NICE) memasukkan akupressure sebagai salah satu pengobatan untuk ibu dengan hiperemesis gravidarum. Akupressure ya, berarti penekanan ya. Akupressure itu untuk ini Prof, jadi salah satu bentuk dari tindakan akupunktur yang tadi diceritakan itu dengan jarum, tapi ada yang lebih sederhana lagi itu yaitu dengan tekanan, dengan pressure. Kemudian ada yang lebih kompleks lagi, misalnya dengan listrik, dengan laser energi rendah, dengan tanam benang dan sebagainya. Nah, dalam NICE ini sangat jadi inline dengan beberapa perhimpunan obstetri ginekologi, perhimpunan kebidanan kandungan, ya antara lain Royal College yang berpusat di Inggris ya. Jadi memang sangat dianjurkan bahwa dapat dikembangkan cara tindakan ini karena sangat mudah diajarkan, malah di luar negeri dikembangkan suatu band, Prof. Jadi seperti suatu gelang yang bisa dipasang oleh ibu hamilnya, dipasang di atas pergelangan tangan. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin masih dengan penekanan dengan jari sendiri, Prof. Penekanan dengan jari sendiri. Itu kemudian meningkatkan air susu juga, Prof. Kemudian juga beberapa mungkin penyakit tidak menular, hipertensi esensial, diabetes mellitus tipe 2, ya, Prof. Nah, itu mungkin itu yang banyak kita teliti, ya, Prof. Ya. Dan juga sampai kita juga meneliti beberapa penelitian dasar, Prof. Ya, penelitian dasar. Jadi kenapa bisa mengurangi nyeri dengan bagaimana endorfin yang dikeluarkan dan sebagainya penelitian. Jadi pada dasarnya penelitian yang split, penelitian yang yang dilakukan sehari-hari itu ya mengenai pada anak, pada ibu hamil, pada penyakit tidak menular, Prof. Dan pada lansia sebetulnya, Prof. Karena lansia ini kan kelompok yang rentan kan, banyak polifarmasi, obatnya sudah banyak, kadang-kadang organ-organ tubuhnya sudah mulai fungsinya berkurang, sehingga kalau seperti tadi Prof katakan bahwa obat itu dimasukkan, zat kimia yang dimasukkan tentu diolah di dalam organ-organ dan sebagainya. Kalau organnya sudah kurang baik, tentulah pada lansia, pada orang-orang yang dengan usia lanjut ini, nah tentu kita akan berikan suatu pilihan untuk akupunktur, misalnya tidak bisa tidur, kemudian misalnya tidak bisa buang air besar, nyeri dan sebagainya. Nah, kemudian yang satu lagi mungkin Prof di bidang kanker. Di bidang kanker kita juga banyak penelitiannya, terutama di bidang yang 5 kanker yang di website Kemkes itu yang dimasukkan dalam 5 jenis kanker dalam Fasiankes yang memasukkan akupunktur sebagai salah satu spesialis yang ikut dalam menangani 5 jenis kanker itu. Baik. Mungkin terlalu panjang sudah. Ya, cukup lengkap ya. Baik, Dr. Hasan. Nah, bagaimana dengan keamanannya pemakaian akupunktur ini dan sekalian mungkin efek samping yang kemungkinan bisa timbul? Silakan. Baik, Prof. Jadi memang ini tentu sangat menjadi perhatian bagaimana keamanan akupunktur atau efek samping akupunktur. Nah, Badan Kesehatan Dunia sudah menentukan suatu standar, suatu pedoman, ya, guideline tentang safety in acupuncture, keamanan dalam bidang akupunktur. Ya. Jadi Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa akupunktur ini merupakan suatu teknik pengobatan yang aman jika dilakukan oleh tenaga yang terlatih, tenaga yang kompeten. Tapi ada beberapa kontraindikasi, yang disebut beberapa kontraindikasi yang harus menjadi perhatian dari dokter-dokter yang melakukan tindakan akupunktur ini. Nah, jadi brand smart-nya ini diperbaharui oleh WHO pada tahun 2021 barusan ini. Jadi akupunktur itu misalnya pada wanita hamil jangan dilakukan pada titik-titik di bawah pusat karena dikhawatirkan dengan penusukan tempat tersebut
akan terjadi kontraksi uterus yang sebelum waktunya. Kemudian itu pada orang-orang dengan ada kelainan darah, kelainan pembekuan darah terutama. Karena dikhawatirkan penusukan jarum ini akan menimbulkan pendarahan. Kemudian ada lokasi-lokasi titik akupunktur yang harus hati-hati. Misalnya pada bayi, ubun-ubunnya belum menutup, daerah situ tidak boleh ditusuk. Pada daerah puting susu, pada daerah kelamin luar. Kemudian yang satu secara umum harus mengetahui anatomi dengan jelas. Jadi di daerah mana, misalnya di dada, bagian depan, dada depan, puncak bahu. Nah, di situ kan ada paru-paru, maka pemilihan jarum, panjang dalamnya penusukan dan sebagainya tentu harus menjadi perhatian supaya tidak terjadi perlukaan organ. Nah, jadi memang yang sudah tercatat ya Prof-nya dari penilaian sistematis semua reaksi-reaksi efek samping akupunktur ini termasuk ringan, Prof ya. Biasa tuh nyeri pada tempat tusukan, kemudian tuh perdarahan sedikit, kemudian itu ada juga Prof yang merasakan rasa mengantuk gitu, Prof. Oh, ada juga ya. Mengantuk ya. Jadi itu, Prof. Tapi jadi kalau kejadian yang mayor, yang berat itu misalnya syok dan sebagainya, hampir tidak pernah terjadi, Prof, di RSCM. Sekian sudah hampir 50, sudah lewat 50 tahun pelayanan di RSCM, kejadian yang berat itu belum pernah. Namun, Prof, untuk amannya, kami juga menyusun suatu protokol bagaimana jika terjadi syok gitu, pada pasien. Jadi ada, tapi protokol itu ya menjadi hiasan saja karena belum pernah terjadi. Prof, itulah syukur, kita bersyukur itu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, Dr. Hasan, sudah banyak ini pencerahan-pencerahan mengenai akupuntur untuk penonton kita. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat kita.